lagi dan lagi. Setiap kali saya nanganin kasus, ada aja hembusan suara-suara sumbang dari yang namanya oknum kiai, oknum perukiah, oknum ustadz, dan oknum-oknum pemuka agama lainnya. Bagaimana saya nggak gemes ya, bagaimana saya nggak ikut sedih. Saya selama ini bikin konten untuk sharing dan edukasi tentang hal-hal gaib, tentang bangsa jin. Tapi di luaran sana ternyata orang-orang seperti itu, yang katanya ustadz lah, yang katanya kiai lah, yang katanya gus, mereka malah menjadikan hal-hal seperti itu seperti sebuah industri yang harus dijadikan uang. Dalam konten kali ini saya akan menceritakan kisahnya nggak panjang, sedikit, tapi nanti di akhir akan saya jelaskan secara tegas bagaimana supaya agar terhindar dari yang namanya uskun atau ustadz dukun atau kiai-kiai yang berlabel katanya ruqyah tapi ternyata pakai raja-raja juga. Ya, jadi saya harap teman-teman jangan skip videonya. Saya akan kupas tuntas dalam cerita kali ini bersama saya Syarif di Kala Senja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman yang mungkin sekarang sedang berusaha dan berjuang di luar negeri, di Taiwan, Hong Kong, mana lagi, Arab, Jerman, dan Malaysia, teman-teman subscriber dan viewer, dan juga buat teman-teman yang sedang memperjuangkan nasibnya di Jepang ada, bahkan sampai ke Australia. Semoga Allah menjaga kalian semua. Semoga Allah selalu serta merahmati Anda, kalian, dan keluarga Anda. Dan buat teman-teman yang ada di Indonesia, yang di Bandung, Surabaya, Semarang, Medan, mana lagi, Bali, Jambi, Kalimantan, dan Sulawesi, saya doakan juga semoga Allah Ta'ala selalu meridhoi setiap derap langkah teman-teman yang mungkin sekarang ada yang lagi sakit, ada yang sedang berjuang dengan ekonominya, ada yang sedang berjuang dengan penyakitnya, ada yang sedang berjuang untuk memperjuangkan sesuatu. Saya doakan semoga Allah permudah dan perkuat langkah kaki teman-teman sehingga bisa mencapai tujuannya. Amin ya rabbal alamin. Dan saya nggak akan panjang kali lebar lagi. Dalam konten kali ini saya ingin sharing dan berbagi lagi. Ini kasus yang sebenarnya sudah lama banget saya pendem ya. Kenapa? Karena belakangnya itu plot twist banget gitu kan. Ini yang buat saya jengkel. Ini yang buat saya selama ini selalu teriak-teriak gitu loh. Ayolah uskun, ustadz dukun yang sok-sokan pakai raja-raja gitu dan pakai huruf-huruf wafak itu stop, berhenti, udah nggak usah promosi. Masih mending kasih label dukun aja sekalian gitu, nggak usah pakai label-label ustadz. Karena dalam cerita ini saya akan menceritakan sebuah kasus yang dimana kasus ini terjadi di tahun 2026 awal. Januari lah tepatnya. Saya ingat banget di bulan Januari itu di Jakarta. Daerah Jakarta Timur, ada warga Jakarta Timur, halo, tapi saya nggak bisa sebut ke lebih spesifiknya, intinya di Jakarta Timur. Jadi kisah ini bermula dari cerita pasien saya yang di daerah Jakarta juga, yang alhamdulillah Allah kasih kesembuhan gitu melalui saya lewat proses ruqyah. Kemudian si Mbak ini saya sebut siapa ya namanya, Mbak Yuni deh, Mbak Yuni. Kalau ininya nama asli, pasien saya namanya Mbak Yuni, asli orang Jakarta Timur ya. Tapi Mbak Yuni ini memang tipe orang yang dia ekstrovert banget gitu loh. Dia sacet-sacet gitu padahal walaupun perempuan, tapi kalau bahasa kitanya workaholic gitu, jadi pekerja keras. Karena memang kasusnya waktu itu ada sedikit permasalahan dengan teman kantornya gitu kan, sehingga ya biasalah sihir-sihir kecil gitu kan, dibikin sakit dan apa segala macam. Saya proses ruqyah 2 kali dan alhamdulillah
clear, selesai. Nah kemudian Mbak Yuni ini cerita ke tetangganya, karena rumahnya deket-deketan gitu, rumahnya Mbak Yuni dan sebelahnya. Jadi waktu saya ngerukyah Mbak Yuni itu, yang pasien ini sempat ngeliat juga. Saya sebut namanya Mbak Ida. Nah kalau ini nama ganti, bukan nama asli. Kalau Yuni asli, kalau ini bukan. Nah singkat cerita, Mbak Yuni itu WA lagi ke saya. Waktu itu rukyahnya sudah selesai ya, sudah sembuh, sudah clear, sudah bisa jalan lagi, sudah bisa kerja lagi. Kemudian WA masuk lagi dari Mbak Yuni, nomornya juga masih saya simpan. Bilang, Assalamualaikum, Pak Ustadz, manggil saya Pak Ustadz. Padahal saya selalu bilang sama teman-teman, saya itu bukan Ustadz. Yang Ustadz itu kayak Dr. Muhammad Faizar gitu kan. Beliau Ustadz asli gitu kan, lulusan Gontor, Mesir. Kemudian Ustadz Nuruddin Al-Indonesi, ya lulusan Ustadz gitu kan. Siapa lagi ya? Ustadz Solahuddin Al-Sasaki. Beliau Ustadz semua, kalau saya rock and roll. Saya cuman pemuda yang suka ngulik, dan kebetulan yang jadi hype-nya sekarang dan yang menjadi panggilan ketukan hati saya untuk berdakwah itu di bidang ruqyah syariah. Jadi teman-teman boleh manggil saya Mas aja biar lebih biar lebih akrab aja gitu. Ya, nggak apa-apa SKSD. Jadi Mbak Yuni ini manggil saya Ustadz. Pada waktu itu, Afwan, maaf. Afwan tuh maaf. Kapan ada jadwal ke Jakarta lagi WA waktu itu kan. Kemudian saya jawab, wah Mbak, maaf Mbak, saya sekarang lagi di Bandung, saya bilang. Karena memang ada kasus juga di Bandung. Oh iya, berapa hari di Bandung? Ya mungkin 3 harian, karena memang kasusnya ya lumayan gitu di daerah Dago waktu itu di Bandung. Kemudian saya tanya, memang ada apa Mbak Yuni? Kan sudah beres kan? Apalagi nih gitu kan yang bisa saya bantu? Iya ini untuk tetangga saya. Tetangga mana nih gitu kan, saya bilang. Ya tetangga rumah, waktu itu pas Ustadz ngerukyah saya, dia juga ngeliat gitu. Oh gitu, ya udah nanti insya Allah selesai dari Bandung saya ke situ deh gitu. Nah akhirnya di Bandung kan 3 hari tuh. Di Bandung 3 hari, selesai dari Bandung, saya pulang dulu ke Indramayu. Karena dari Bandung Indramayu cuma 2,5 jam gitu kan naik kereta. Saya pulang, kemudian besoknya saya ambil kereta pagi gitu kan. Pagi dari Indramayu sekitar jam 6, nyampe di Jakarta itu sekitar jam 9 siang gitu. Deket lah gitu kan. Kemudian kita ketemu sama Mbak Yuni gitu kan. Memang kebetulan saya juga ada perlu juga, tapi di Bekasi. Singkat cerita saya ketemu sama Mbak Yuni. Ngopi gitu kan. Gimana Mbak? Apa yang bisa saya bantu? Nah ketika di tempat tongkrongan itu ya, enak kok di salah satu daerah Jakarta kopinya Masya Allah. Ketika itu ngobrol, iya Mas jadi gini, tetangga saya ini perempuan gitu kan, namanya Mbak Ida. Jadi dia itu bercerai dengan suaminya, kemudian setelah bercerai sama suaminya itu dia mengalami sakit yang aneh. Sakit aneh gimana Mbak? Saya bilang, ya sakitnya itu kalau malam katanya kan tubuhnya itu kerasa panas, semuanya panas. Kemudian juga sampai keluar kayak gatal-gatal merah di tangan. Sampai pada waktunya itu kayak wajahnya Mbak Ida itu kayak putih pucet gitu, tapi kayak orang nggak tidur, matanya hitam di sini. Kemudian saya tanya, Mbak Ida ini usia berapa Mbak kira-kira? Ya seusia lah sama saya, sekitar 37, 38-an gitu. Oke, terus apakah sudah dibawa ke medis? Waktu itu pernah saya anterin Mas, kata Mbak Yuni. Pernah saya anterin ke rumah sakit, karena memang ada diagnosa medisnya juga ada gitu. Lah terus kalau memang diagnosis medisnya ada, kenapa harus manggil saya katanya? Yang jadi masalah tuh gini Mas, ini kata Mbak Yuni. Saya nggak akan manggil Mas Arif kalau misalkan tetangga saya ini nggak aneh-aneh gitu kan. Maksudnya nggak aneh gimana Mbak? Saya bilang, iya jadi dia itu sakit, udah ada diagnosa medisnya gitu kan sakitnya. Tapi dia masih penasaran. Kenapa kalau setiap malam itu sakit? Padahal diagnosa medisnya ada. Sorry, lupa waktu itu apa ya diagnosanya. Intinya ada gitu kan di salah satu rumah sakit dan ada obatnya gitu kan, dikasih obat. Mungkin karena memang Mbak Ida ini nggak sabaran atau gimana, jadi datanglah ke katanya Kiai. Oke, saya tanya, Mbak Kiai yang mana? Daerah Jawa Tengah lah. Ya, saya bingung kan daerah Jawa Tengah sebentar. Tapi yang jadi masalah itu kiainya tuh aneh Mas. Aneh gimana? Jadi kiainya itu katanya kan pengobatan di sana. Saya pikir kiainya cuma di daerah Jakarta itu kan, karena memang
Di Jakarta banyak kiai dan yang mungkin bisa mengobati hal-hal seperti itu, peruqyah juga banyak di Jakarta. Tapi pada waktu itu Mbak Ida larinya ke Jawa Tengah. Jawa Tengahnya itu ya deket-deket laut lah gitu kan, di daerah deket laut gitu. Sorry nggak bisa saya sebutin juga. Di daerah Jawa Tengah, tapi ini valid informasinya. Daerahnya deket laut dan ya cenderung agak panas sih. Dia datang ke kiai itu. Kemudian ketika datang katanya harus bayar uang 8 juta untuk mahar awalnya. Saya bilang 8 juta mbak. Iya mas, itu belum diapa-apain tuh katanya. Jadi si Mbak Ida nyampe sana gitu kan, diantar sama temennya. Pas nyampe sana untuk bisa berkonsultasi dan untuk bisa apa ya istilahnya ngobrol gitu sama kiainya. Di depannya itu langsung ditarif 8 juta. Gila kan, 8 juta loh. Ngobrol doang. Ntar itu siapa? Kiai Cristiano Ronaldo. 8 juta gila. Tapi ya karena memang mau di apa ya? Karena awam gitu kan dan memang mencari kesembuhan, ya dibayar itu 8 juta. 8 juta. Dan ketika nyampe sana, bayar 8 juta, kemudian ketemulah sama kiai itu. Bahasanya mang di ruqyah mas, kata Mbak Yanti ini. Kok di ruqyah? Mbak Yanti lagi. Yuni apa Yanti ya? Yuni. Sorry, saya agak bingung ke distract ini. Mbak Yuni ya. Kata Mbak Yuni ketika nyampe sana gitu kan, dia bayar 8 juta. Kemudian ditanganin lah itu. Ditanganin bilangnya itu ruqyah. Tapi kalau ruqyah yang bikin aneh, ini cerita Mbak Ida ke saya mas katanya. Ruqyahnya itu saya ditidurin tuh. Maksudnya pakai baju biasa gitu kan, nggak ganti, ditidurin, kemudian si kiainya itu bawa air di botol air mineral itu. Terus nggak tahu mas katanya dibaca-bacain apa. Setelah itu, jadi atasnya itu botol air mineralnya itu ditusuk-tusukin pakai paku biar ada lubangnya gitu. Jadi si Mbak Ida ini tiduran. Nah setelah itu sambil disemprot-semprotin gitu. Saya bilang itu kayak kembang. Ya nggak tahu mas, itu Mbak Ida ceritanya gitu sama saya. Itu disemprot-semprotin tuh. Katanya ini air ruqyah. Ya basah semua kan, karena memang satu botol botol air mineral itu penuh kan 600 mili disiram-siramin gitu. Sambil membaca ayat, betul ayatnya mah betul mas, ayat Al-Quran yang dibaca ya surah Al-Fatihah kayak gitu-gitu kan. Oke, terus apa lagi mbak? Nah setelah itu katanya ditunjuklah di bagian perut, kata Mbak Yuninya. Jadi Mbak Ida itu kata si kiainya, sakitnya Mbak Ida itu sarang jinnya itu di daerah perut. Nah ketika itu di daerah perut, Pak Kiai itu minta air di di baskom, terus ada kembangnya. Itu Mbak Ida lihat sendiri. Ada kembangnya dan tangan Kiai itu masuk ya ke baskom itu. Kemudian tangan kanannya masuk, tangan kirinya itu megang perut. Ini aja udah nggak beres gitu kan. Peruqyah, Kiai, tapi megang yang bukan mahram, nggak pakai sarung tangan. Ini pelanggaran, langsung kartu merah ibarat kalau kata main bola itu. Kartu merah ini jelas tidak syar'i. Ya dukun gimana mengambil kesempatan dalam kesempatan gitu kan. Tangan kiri itu megang perutnya langsung. Mbak Yuninya bilang, itu langsung mas megang perutnya si Mbak Ida itu. Saya bilang nggak pakai sarung tangan, enggak. Waduh, ini udah udah pelanggaran berat. Ketika itu satunya dipegang ke sini. Kemudian tangan satunya setelah dari baskom itu langsung ke sini, masuk gitu kan ke telapak tangan yang sebelah kirinya. Kemudian seolah-olah membelah sesuatu dari dalam, kemudian ngerogoh. Dan apa yang didapetin katanya Mbak? Ada pakunya. Kemudian juga ada rambut, ada pecahan beling, kemudian ada seng yang karat. Ya ayolah, itu trik murahan. Tapi pada waktu itu Mbak Idanya pun ngeliatin aja, sadar gitu. Dan ini bener, di Jawa Tengah loh ada kiai loh. Sekarang masih hidup nggak ya orangnya? Masih kayaknya masih hidup. Itu begitu. Jadi si kiai itu ya dukun sih sebenarnya, pakai trik murahan gitu kan, sulap-sulap murahan. Dan ini valid informasinya. Jadi ngambil kayak pakai tenaga, dapet. Padahal cuma ngambil dua buah paku yang berkarat tuang, tapi seolah-olah kayak pakai cakra Kyuubi Naruto gitu kan, diambil terus ditaruh lagi di baskom.
cetuk lagi. Terus kiainya bilang, sebentar Mbak, masih ada katanya. Diambil lagi, ditaruh lagi. Rambut tuh kan. Pokoknya actingnya ger banget lah. Ya sebenarnya acting murahan ya gitu kan. Semua orang juga bisa gitu. Tapi karena memang yang menjadi pasien atau korban dalam hal ini adalah orang awam, ya mereka percaya-percaya aja. 8 juta loh. Dengan melihat drama seperti itu, kita harus bayar 8 juta. Plus dengan penanganan, waktu itu penanganannya sekitar 3 juta. Dikasih oleh-oleh. Nanti saya jelasin oleh-olehnya. Setelah selesai, terus si kiainya itu bilang katanya, sampean ini dikerjain sama orang, disantet sama orang. Ketika si Mbak Ida tanya, siapa Pak Kiai yang ngerjain saya? Pak Kiainya itu bilang, apa yang sebenarnya menyebabkan aku sakit? Kamu nggak usah tahu. Yang penting kamu sudah sembuh. kamu nggak usah tahu. Yang penting kamu sudah sembuh. Bilangnya gitu. Ya udah akhirnya karena memang Mbak Ida juga nggak mau tahu siapa yang mau mencelakakan gitu kan. Akhirnya pulang tuh. Nah setelah pulang pun ya masih aja begitu. Tiap sore masih panas, kemudian juga tiap malam nggak bisa tidur, was-was terus sampai pagi. Bisa tidur itu kalau jam 7 jam 8 pagi. Dan Mbak Yuninya bilang, saya tuh kasihan Mas sama Ida tuh katanya. Matanya sampai hitam gitu kan, di sini kayak apa ya? kayak zombie gitu, Masya Allah. Nah, nggak sampai di situ. Ternyata ketika siapa Mbak Ida pulang dari yang katanya kiai itu yang di Jawa Tengah itu, hati-hati orang-orang Jawa Tengah, hati-hati. Ada sampai sekarang kayaknya masih ada deh orang. Ketika pulang dari Jawa Tengah itu, dia dapat oleh-olehnya apa? Ya biasalah kayak keris-keris kecil, kemudian yang suruh ditanam di depan rumah, kemudian juga kayak raja-raja yang di kertas gitu kan, tapi diikat pakai kain apa? Bukan kain sih, kayak benang hitam yang harus ditempel di kusen. Bahkan somehow ada dia ngasih pring kuning segini, ditanam di belakang. Jadi keris ditanam di depan, pring kuning taruh di belakang. Segini sih, nggak gede, bukan pohon bambu. Pring tuh bambu ya, bambu yang gede itu enggak, segini. Itu apa ya, perlengkapan yang template normal banget deh gitu kan di dunia perdukunan aslinya. Ayolah, di pasar Jatinegara, pasar Tanah Abang itu banyak begituan. Satu biji paling 3.000, 5.000, tapi ini dijual 3 juta. Kan Masya Allah, gila itu. Tapi karena mau sembuh, nurut, no komplain. Ketika nyampe rumah, pulang, ya ikutlah ditanam, ditaruh, ditempel. Besoknya ya tetap aja begitu sakit. Dan ketika di WA sudah tidak bisa dihubungi lagi itu kiai. Dah, selamat, Anda kena scam gitu kan. Nah, terus dilanjutkan lagi ngobrolan sama Mbak Yuni ini. Terus apa lagi, Mbak? Nah, gini Mas, biar enak katanya. Ayo kita ke rumahnya saja. Karena memang pada waktu itu dari tempat kita nongkrong ya di kafe itu, tempat ngopi itu, untuk ke rumahnya Mbak Ida itu ya lumayan gitu kan. Kita harus naik komuter lain lagi, naik komuter lain. Dari komuter lain kita harus naik Grab gitu kan, Gokar. Ya sekitar 1,5 jam. Karena macet Jakarta, Masya Allah. Ini alasan saya nggak mau tinggal di kota. Aku cinta Indramayu deh dengan segala kelonggaran kendaraannya. Enak lah, Jakarta pusing saya. Mending berantem sama jin daripada berantem sama macet gitu ya. Nah, setelah sampai rumahnya Mbak Ida nih, ketika sampai rumahnya Mbak Ida gitu kan, saya bilang, Assalamualaikum. Nah, dijawab sama Mbak Ida, wah ya Mas, Waalaikumsalam. Mas Harif ya? Iya, sama Mbak Yuni gitu kan. Ketika dibuka, itu ya Allah, kasihan saya ngeliat. Jalannya tuh gimana ya? Coba teman-teman bayangin. Perempuan usia sekitar 36 lah, seusia gitu kan, sama beda-beda dikit. Dia dengan tubuh yang kurus, kemudian matanya sayu, ya terus agak lemes, bukan agak lemes, emang lemes sih jatuhnya, jalannya itu bungkuk sambil nahan perutnya itu dipegang begini. Oh iya Mas Arif, silahkan masuk katanya. Maaf ya saya nggak bisa sampai luar. Saya kalau kena sinar matahari itu kulitnya kerasa kayak terbakar gitu, panas. Oh iya Mbak, saya bilang nggak apa-apa, santai. Kemudian saya masuk, saya ucapin salam kan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah akhirnya ketika saya duduk di situ, Mas Arif mau minum apa? Nggak usah Pak, saya bilang nggak usah. Ayolah, nggak usah minum-minuman kayak gitu. Nah kemudian singkat cerita, Mbak Ida duduk dan kita ngobrol kan. Maaf nih Mbak,
saya kemarin dengar cerita dari Mbak Yuni nih gitu kan. Katanya Mbak Ida begini gini gini. Iya Mas, saya minta tolong sama Mas Arif. Kemarin waktu Mas Arif ngobatin Mbak Yuni, sebenarnya saya juga tahu pengen minta tolong, tapi saya udah terlanjur punya janji ke Jawa Tengah. Nah itu saya tahu tuh Mbak, saya bilang. Barusan tadi di kafe saya ngobrol sama Mbak Yuni soal hal itu. Iya Mas, jadi menurut Mas Arif gimana? Nanti dulu saya bilang. Saya pengen lebih clear dulu, lebih jelas dulu. Sebenarnya Mbak Ida ini kenapa dan kenapa bisa sampai mengalami penyakit seperti ini? Nah, dijelaskanlah semua. Jadi dia itu dulunya punya suami. Memang belum punya keturunan, belum punya anak. Nah, suaminya ini, maaf ya, ketahuan selingkuh. Ketahuan selingkuh sampai selingkuhannya suaminya ini WA langsung ke nomornya Mbak Ida. Katanya gini, kalau kamu nggak bisa menjaga suami kamu, jangan salahkan saya kalau suami kamu nurut sama saya. Dibilang gitu. Ya secara gitu kan, istri mana yang nggak hancur lebur hatinya ketika mendapatkan WA seperti itu dari selingkuhan suaminya. Kemudian berantem lah gedean di situ. Berantem hingga akhirnya pisah, bercerai. Nah, dari situ sebenarnya. Jadi ketika proses sebelum perceraian pun Mbak Ida ini sudah merasakan was-was, sudah sering rusak bukan rusak, kayak sakit lambungnya, kemudian juga kalau malam nggak bisa tidur, sering diteror sama selingkuhannya, mantan suaminya Mbak Ida pada waktu itu. Katanya, maaf rumahnya mau dibakar lah, mau dihabisi lah, mau dibunuh lah, mau ini dan itu. Intinya nggak tenang aja hidupnya gitu kan. Sampai dia berhenti kerja, resign karena memang nggak proper gitu tubuhnya untuk bisa bekerja, tapi di sisi lain batinnya tuh sakit, diteror terus-terusan. Padahal posisinya waktu itu sudah bercerai dengan mantan suaminya. Nah, kemudian setelah itu baru penyakit pertamanya tuh datang. Penyakit pertamanya tuh datang tuh kayak perutnya itu kayak diremes-remes gitu. Jadi kalau telat makan sedikit saja, itu kayak kalau orang mah itu kan cuman keringet dingin ya. Kalau itu nggak, jadi kayak perutnya itu dipelintir gitu. Sampai nahan sakit, sampai teriak-teriak. Bahkan pernah beberapa kali pingsan karena memang nggak kuat nahan sakitnya perutnya itu. Kemudian ditambah lagi dia punya batu ginjal. Dan sudah dioperasi katanya, sudah di laser. Oke. Dan ya makanya efeknya itu kayak kulitnya pucat, kemudian jalannya nunduk, nahan sakit hampir tiap hari katanya. Sampai sekarang. Itu sekitar sudah berjalan 5-6 bulanan pada waktu itu. Nah, kemudian saya cerita, Mbak Ida cerita soal dia waktu berobat ke Jawa Tengah. Dikasih tahu dong, ini mas kerisnya katanya. Jadi sebelum ketemu sama saya, Mbak Yuni ini ngomong sama Mbak Ida ini, kamu kalau ngobrol sama Mas Arif, benda-benda yang pernah didapatkan dari kiai itu katanya diambilin. Memang nantinya kalau sama Mas Arif mah nggak pakai gitu-gituan, katanya diambilin. Jadi memang diambilin semua itu. Mbak Ida minta tolong orang lain untuk ngambilin galian yang ada di depan dan belakang rumahnya. Itu dikasih tahu, ini kerisnya, kemudian juga ini bambu kuningnya atau pring kuningnya, dan kertas yang rajah itu. Nah, disadarkan di atas meja. Saya iseng dong tanya, Mbak Ida maaf nih kalau boleh tahu, itu mainan itu yang 3 biji itu Mbak Ida habis berapa? Habis 11 jutaan mas sama berobat. Waduh, saya bilang 11 juta. Iya mas, gimana lagi, orang saya mau sembuh. Ya saya tahu setelah kemarin ngobrol sama Mbak Yuni itu katanya saya kena tipu. Ya karena ketika Mbak Yuni sudah lama jadi pasien saya gitu kan, ngobrol banyak insight yang saya berikan. Akhirnya kan Mbak Yuni tahu gitu kan mana dukun, mana peruqyah beneran. Ketika saya ngomong kayak gitu, Mbak Ida ngomong lagi. Tapi ngomong-ngomong ruqyah juga mas, saya pernah diruqyah katanya. Hah? Saya kaget. Di mana Mbak pernah diruqyah? Mbak Yuni juga kaget, baru tahu. Iya mas, katanya 2 minggu yang lalu. Di daerah mana ya? Saya sebut nggak ya? Depok. Sorry ya, tapi ini harus saya sebut. Di daerah Depok katanya. Oke, gimana Mbak ruqyahnya? Ya, ruqyahnya saya datang ke peruqyah itu. Tapi ini laki-laki ya, bukan perempuan. Bukan mantan dukun tobat itu, bukan orang itu, bukan. Bukan. Ya mantan dukun, masih jadi dukun juga sih, yang tobat-tobat juga masih jadi dukun itu. Tapi ini laki-laki, ngakunya peruqyah. Saya diantar sama teman saya untuk ke yang katanya peruqyah itu di daerah Depok. Nah, pas nyampe sana, saya ditanganin. Awalnya tuh saya dituduh kena
sihir, sama aja kayak yang kemarin waktu sama Pak Kiai itu. Dibilangnya, wah ibu ini kena sihir katanya, kena santet. Biar nanti kami sama tim yang meruqyah. Ya karena memang penampilan mereka itu ya seperti santri, ustadz gitu, saya nurut mas. Tapi yang bikin aneh itu adalah, ini ya, buat teman-teman nih. Saya belum cerita apa-apa, si ustadz itu langsung nebak dong. Nama saya siapa, kemudian juga permasalahan saya apa. Bahkan termasuk kapan saya bercerai dengan suami saya pun tahu mas. Di kepala saya. Ada aja gitu kan. Skill-skill terawang-terawang kayak Naruto-nya ini ada aja orang-orang begitu tuh ya gitu. Kemudian oke, terus gimana Mbak proses ruqyahnya? Nah, dijelaskan tuh. Jadi saya itu pertama disuruh mandi dulu Mas di situ. Pas nyampe di situ saya ngobrol kan. Nah, untuk masuk ke proses ruqyah saya disuruh mandi dulu, mandi wajib katanya. Disuruh mandi wajib, ya sebenarnya saya kuat nggak kuat Mas, karena ya memang harus begitu gitu kan. Biasanya saya kalau mandi itu dengan tubuh begini, kalau kena air dingin kan sakit Mas. Jadi saya kalau mandi biasanya pakai air hangat gitu kan. Nah itu karena berhubung saya katanya mau diruqyah gitu kan, diruqyah, suruh mandi wajib saya nurutlah mandi gitu kan. Setelah selesai, kemudian saya dikasih mukenah tuh. Dari situnya bener tuh, dari situnya udah sesuai mukenahnya ya, dikasih mukenah. Kemudian saya pakai mukenah. Itu posisi udah wudu katanya. Dan kemudian duduk di kursi dan dibacakan ayat. Ayatnya betul Mas, ayat Al-Qur'an. Ayatnya betul. Tapi setelah selesai membaca surah ayat-ayat atau surah-surah ruqyah, di belakangnya itu dia nyebut nama-nama orang-orang yang saya nggak kenal. Nyebut nama syekh ini untuk ngebantu supaya jin yang ada dalam tubuh saya itu keluar katanya. Ya walaupun saya nggak paham Mas ya, apakah itu benar termasuk ruqyah atau enggak. Tapi karena saya sudah ngobrol sama Mbak Yuni dan Mbak Yuni pernah ditangani sama Mas Arif, kayaknya itu nggak beres deh. Dan itu benar terjadi. Ini fakta loh, valid loh. Nah setelah itu ya udah saya diem aja, saya dibacakan ayat. Saya nggak ngerasain apa-apa Mas. Saya nggak ngerasain mual, muntah, nggak pusing aja nggak gitu. Saya duduk diem. Saya tuh duduknya disuruh tegak karena memang saya nggak kuat Mas, duduk begini tegak tuh nggak kuat. Jadi ya sedapatnya aja gitu begini gitu kan. Mukanya ya segitu Mas, lemes gitu kan. Karena saya juga nahan sakit. Sakitnya tuh bukan karena bacaan ruqyah itu, tapi karena bawaan. Hingga akhirnya si orang itu bacakan ayat selesai, kemudian saya disuruh minum air, ya katanya juga air ruqyah itu. Nah setelah selesai, kemudian si ustadznya ini bilang, Bu, untuk menjaga supaya badan ibu terjaga dari santet, sihir, jin, setan, dan yang lain-lainnya, maka badan ibu harus dituliskan ayat-ayat Al-Quran. Ini agak gimana ya, astagfirullah. Jadi badannya itu dituliskan ayat-ayat Al-Quran. Padahal itu raja dari mana ayat Quran. Akhirnya ya nurut Mbak Ida. Mbak Ida nurut. Jadi ini maaf ya agak gimana gitu. Ini udah kartu merah double triple deh pokoknya. Udah bener tadi pakai mukenah gitu kan. Pakai sarung tangan juga itu peruqyah. Setelah selesai baca, tubuhnya dirajah. Tubuhnya Mbak Ida dirajah. Mbak Ida tahu rajah. Ya, maksudnya Mbak Ida itu tahu itu rajah. Itu setelah ngelihat konten-kontennya saya ketika di podcast dengan di Prasojo, di Sumeradi Wijaya gitu kan. Saya sempat jelas-jelasin gitu kan. Dan Mbak Ida, ya gimana Mas, saya udah kepalang tanggung, dirajah kakinya. Ya akhirnya kan mukenanya dibuka ya. Auranya kelihatan juga. Gimana? Punggung sampai ke perut, subhanallah, sampai maaf di sini di dada. Saya bilang, Mbak, yang raja siapa? Ya itu Mas, ustadznya. Astagfirullah, saya bilang. Kacau ini, nggak beres. Dan Mas Arif tahu ketika saya dituliskan raja-raja gitu, pakai spidol merah sih Mas, pakai spidol snowman merah gitu kan. Tapi kok kerasa panas ya? Saya bilang, panas gimana ya Mbak? Ya bagian tubuh yang dituliskan raja itu, ketika selesai ditulisnya, kemudian kayak ada dikasih balsem gitu panas. Wah, saya bilang itu bukan ayat Quran Mbak. Iya Mas, saya tahu itu raja kok. Itu rumus, kata Mas Arif kan itu rumus sihir. Iya betul.
Sampai akhirnya dikasih tulisan, di tulisan itu di kertas ya, kertas apa namanya, kertas warna putih. Jadi rajahnya itu ditaruh dulu, ditulis di situ, kemudian di bawahnya dituliskan ini dituliskan di badan setiap 3 hari sekali, nulis sendiri katanya. Tapi ada rajahnya, samplingnya gitu. Ya nggak diapa-apain mas, cuman digituin doang. Saya tanya Mbak, muntah nggak? Enggak mas, saya ngerasa panas aja setelah dirajah gitu. Oke, kemudian saya pulang tuh. Besoknya ya tetep aja kejadian begitu. Saya mual, kemudian saya was-was masih ada. Sakitnya nambah parah, malah saya suka kayak apa ya, kayak emosi saya tuh kayak meledak-ledak gitu kan. Sampai maaf, saya tuh marahin Allah gitu. Ketika dia bilang marahin Allah, saya kaget. Hah, marahin Allah gitu. Maksudnya gimana Mbak? Iya, saya tuh marah sama Allah mas. Kenapa Allah kasih penyakit saya seperti ini? Kenapa Allah nggak kasih saya kesembuhan ini dan itu? Kenapa Allah jahat sama saya? Pokoknya ngaco lah gitu. Itu setelah proses diraja-raja gitu kan. Nah akhirnya ya sudah kalau gitu Mbak. Ini kita langsung aja ya gitu kan. Kita langsung aja karena sedikit banyak saya sudah tahu kok kenapa. Oke. Akhirnya mangga Mbak ambil wudhu kemudian mukena. Kemudian dia kayak apa ya, kayak bercanda. Mas Arif nggak suruh saya mandi kan? Enggak, saya bilang enggak. Wudhu aja wudhu, kemudian pakai mukena. Iya mas katanya. Kemudian Mbak Ida ke belakang, ambil wudhu pakai mukena. Kita show time Mbak ya. Oke. Saya bawa sarung tangan pada waktu itu. Kemudian saya juga minta Mbak Yuni, Mbak ambil plastik, siapin sedia. Karena kayaknya kalau begini ya, yang sudah-sudah biasanya pasti muntah banyak ini. Kemudian kata Mbak Idanya, apakah nanti saya kesurupan mas? Gitu. Enggak, insya Allah. Saya coba supaya nggak sampai ke ngetrans itu kesurupannya. Nanti saya tarik ulur deh insya Allah. Ya tapi nggak apa-apa sih mas. Yang penting saya sembuh. Mau kesurupan kayak mau apa? Oke mbak gitu kan. Akhirnya saya langsung proses ruqyah. Dan nggak lama, langsung straight to the point. Saya berdiri di depannya Mbak Ida. Dan Mbak Ida, saya di sini. Saya cuman pakai ruqyah teknik tunjuk aja. Teknik tunjuk, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sebelumnya saya baca doa-doa perlindungan gitu kan. A'udzubikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Setelah selesai 3 kali, kemudian saya baca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil nunjuk di bagian perut. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ketika saya bilang amin, dia gini. Langsung. Saya lanjutin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadu lillahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Setiap saya selesai membaca ayat dan ketika proses membaca ayatnya pun dia jadi perutnya tuh kayak kembang kempis gitu sampai mulut. Sampai terakhir di ayat kursi An-Nas Al-Falaq gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nasi malikin nasi ilahin nasi min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Selesai semua membaca. Padahal ayat basic gitu kan dasar. Dan saya bilang, atas nama Allah yang maha besar, atas nama Allah yang menciptakan kalian dan saya perintahkan kalian untuk keluar dari tubuhnya Mbak Ida sekarang juga tanpa ada perkara apapun. Saya tunjuk aja begini. Jadi, Bismillahi wallahu akbar. Saya bilang, Mbak Ida buka mulutnya ketika saya tarikin ke atas begini. Saya nggak nyentuh ya. Saya begini, dari atas, dari perut ke atas, Bismillahi wallahu akbar. Mbak Ida buka mulutnya dan langsung muntah. Wah. Muntah dong, muntah. Itu dalam banget muntahnya. Karena, wah gitu. Tarikannya tuh, Masya Allah itu. Kenceng banget. Sambil, dia kan nunduk gini sambil saya tepuk-tepukin punggungnya. Tentu dengan sarung tangan ya, insya Allah aman kalau saya ngeruqyah. Sambil saya bacain ayat yang lain. Sambil saya suruh perintah, ayo keluar. Tapi, dengan sedikit penekanan gitu kan, sambil mengancam juga karena bangsa jin ketika masuk dalam tubuh manusia pun
Ketika selesai dibacakan ayat-ayat ruqyah, mereka pun merasa terancam. Karena apa? Karena tipu daya mereka, cara mereka untuk mengelabuhi manusia itu sudah ketahuan. Jin kalau kartu asnya sudah ketahuan, sudah mentok, ya udah kita tinggal kasih peringatan, kita kasih ancaman dari Allah Ta'ala. Keluar. Itu muntah-muntah begitu sampai pertama cuma 15 menit, 20 menitan, kemudian duduk. Selesai. Keringet semua, kemudian kasih minum. Saya bilang, Mbak Ida masih kuat? Bentar mas. Itu tadi apa ya? Itu tadi apa ya? Ya itu tadi kemungkinan adalah jin-jin yang memang kemarin-kemarin yang Mbak Ida salah berobat ketemu orang yang katanya peruqyah padahal dukun itu kan. Diraja-raja gitu. Iya mas, tapi kok perut saya kayak muter-muter, kayak ada sesuatu yang bergerak dalam perut saya. Saya tanya kan, Mbak Ida waktu ketemu sama yang merajah-rajahin Mbak Ida, apakah bagian perut itu dirajah? Iya mas. Jadi tulisannya itu kayak tulisan Jepang gitu rajahnya, dari atas ke bawah. Banyak. Makanya saya bilang, Mbak lanjut ya gitu kan. Saya lanjut step berikutnya. Iya mas, oke siap. Lanjutlah berdiri lagi setelah break sekitar 10-15 menit, minum gitu kan. Kemudian berdiri lagi. Itu saya sebenarnya agak gimana karena mukanya itu udah pucat. Tapi ini harus selesai. Ini harus selesai karena saya lihat kenapa saya tahu itu belum selesai? Karena kondisinya tuh masih belum stabil. Ya, bukan berarti saya bisa ngelihat jin, rawang jinnya masih ada di dalam tubuh. Enggak. Wallahi, saya nggak bisa lihat jin. Saya nggak bisa merasakan atau ngerasa aura panas gitu di tubuhnya Mbak Ida ini, kemudian ada jinnya gitu. Enggak. Tapi saya lihat dari apa? Dari ciri fisiknya. Ketika saya kulik, kemudian saya tanya soal perkara bangsa jin, napasnya masih naik turun, kemudian juga masih ada pergerakan di daerah perutnya. Akhirnya saya bilang, ayo Mbak, kita lanjut ronde 2. Oke. Nah, di ronde 2 ini saya agak beda teknisnya. Makanya setiap peruqyah itu bukan beda cara ya, tapi ini versi saya. Ketika melihat sebuah kasus, itu beda kasus, beda teknis. Yang dibaca ayatnya sama, nggak ada yang beda-beda. Doa dari Rasulullah, dari hadis-hadis sahih, kemudian dengan Al-Qur'an, udah itu saja. Kalau saya ditambah dengan penekanan mentauhidkan Allah. Contohnya, saya bilang ke bangsa jinnya, atas nama Allah yang menciptakan kalian dan saya. Itu kan kalimat tauhid ya, maksudnya kalimat yang benar-benar mengagungkan Allah. Atas nama Allah yang memberi makan kalian dan saya perintahkan kalian untuk keluar. Jadi saya ketika ngusir jin itu selalu seperti itu. Selalu seperti itu ya. Jadi dengan memberikan ancaman atas nama Allah. Bukan atas nama saya sendiri, saya bisa apa sih gitu kan, nggak ada. Dengan seperti itu mentalitasnya bangsa jin. Ingat, bangsa jin itu kena mentalnya. Dan bisa ketika ditarik, insya Allah. Bukan ditarik pakai pakai tambang goib atau apa, enggak. Tapi kita tarik dengan ayat-ayat Al-Quran. Nah, dengan di ronde 2 ini, saya berada di belakangnya Mbak Ida. Saya pegang di bagian tulang lumbar atas ini, di tengah itu. Jadi Mbak Ida begini, saya pegang ini, dengan 2 jari. Saya bacakan ayat lagi, ditambah Al-Zalzalah. Saya senang banget sama surah Al-Zalzalah ini karena menceritakan tentang gempa bumi. Itu deep effect banget untuk meruqyah, apalagi yang sasarannya itu bagian perutnya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Saya selesaikan semua, kemudian saya dicengkram gitu. Setelah selesai baca ayat, saya seolah-olah mencengkram sesuatu dari punggungnya Mbak Ida. Saya kunci, kemudian saya bilang Bismillahi wallahu akbar. Sambil dikasih sedikit penekanan, saya tarik ke atas. Dan benar saja, pas nyampe di pundak sini, saya lewatin kepalanya, dan saya turunkan begini, bang, itu muntah lagi. Dan muntahnya lebih banyak daripada yang pertama. Muntah. Itu sampai Mbak Yuni ya. Mbak Yuni megang plastiknya tuh sampai keteteran gitu. Mas, itu tolong plastik satu lagi. Oh iya Mbak, saya ambilin. Diganti lagi. Itu saking banyaknya loh. Dan saya lihat muntahannya memang ada warna hitam, ada warna merah, sedikit bercak-bercak darah gitu. Karena memang lambungnya udah rusak gitu. Setelah selesai, duduk. Saya lihat mukanya. Yang tadinya pucat, ini beneran ya. Nanti teman-teman boleh coba. Ketika meruqyah orang yang terkena hal-hal seperti itu, yang mukanya
pucat, pasi, lesu gitu kan. Ketika selesai diruqyah muntah banyak, itu akan merona lagi. Beneran. Ini fakta, saya yang alami langsung. Dan banyak kasus-kasus yang saya tangani seperti itu setelah proses ruqyah itu merona, seger lagi loh. Setelah selesai duduk, dia baru napas panjang. Kalau tadi kan perutnya kayak naik turun. Setelah ronde 2 itu selesai. Alhamdulillah. Mas kira-kira itu apa ya? Dia nanya lagi. Udah Mbak, nggak usah dijelasin. Tapi bener nggak sih Mas saya kena sihir? Enggak, saya bilang enggak. Gejala sihir nggak ada di tubuhnya Mbak Ida, nggak ada, aman. Terus itu raja-raja gimana? Udah nggak usah Mbak, nggak usah diladenin. Itu buat pengalaman Mbak Ida supaya apa? Supaya lebih aware. Karena dengan tubuhnya Mbak Ida di tubuh di raja-raja seperti itu ditulis-tulis itu secara tidak langsung tubuhnya Mbak Ida dijadikan apa? Jimat berjalan. Karena bangsa jinnya nginget di tubuhnya Mbak Ida. Ya memang pada waktu itu nggak sampai kesurupan ya, nggak sampai ngetrans. Karena memang bangsa jinnya itu bersemayam di daerah perut bukan karena sihir, bukan karena nasab, tapi diikat oleh yang katanya peruqyah dukun. Hati-hati. Dan akhirnya selesai, kemudian saya berikan nasihat dan Mbak mulai sekarang yuk kita perbaiki ibadahnya gitu kan. Perbaiki sholatnya dan perbaiki hubungan dengan Allah Ta'ala. Iya Mas, memang selama ini saya tuh ya kalau sholat selama saya sakit itu sering banget lupa rokaatnya, kemudian juga lupa bacaannya, sampai saya nggak perlu sholat lagi ya. Jangan Mbak, itu setan saya bilang, itu bisikan setan. Lanjut aja. Apapun yang terjadi, mau sakit mau apa, Mbak Ida nggak bisa sholat berdiri, duduk Mbak. Itu duduk sholat boleh. Mbak Ida nggak bisa duduk, Mbak Ida berbaring sholat boleh. Mbak Ida udah nggak bisa ngapa-ngapain nih, tangan nggak bisa gerak, kaki nggak bisa gerak, sholatnya dengan apa? Dengan isyarat mata, itu boleh Mbak. Jadi kita nggak ada alasan untuk meninggalkan sholat kecuali apa? Kecuali kita mati ataupun gila, tertutup hatinya. Jadi buat teman-teman yang nggak sholat, opsinya cuma 2. Kalau nggak mati, ya gila. Bukan saya ngomong loh ya, bukan saya lo ngomong. Ini berdasarkan dalil, soalnya kita ada ngomong kayak gitu. Akhirnya selesai sudah. Apa poin yang saya mau tekankan dalam kisah kali ini? Sebenarnya kisahnya cuma gitu doang ya, ceritanya gitu doang. Nggak excited, nggak ada nggak ada plot twist dar. Tapi plot twistnya itu adalah tentang 2 orang yang tadi. Kasus ruqyah yang dialami sama Mbak Ida sering banget saya alamin. Maksudnya yang saya tanganin modelan kayak gitu udah banyak banget gitu kan. Bahkan di daerah Indramayu sendiri hampir setiap minggu tuh ada aja 2-3 orang kayak gitu. Di daerah saya sendiri, Indramayu, Cirebon, Majalengka, Subang gitu kan. Poinnya adalah untuk teman-teman yang sedang kalap ataupun yang sedang bingung. Saya ini kenapa ya? Saya jangan-jangan penyakitnya kena sihir nih. Hei, nanti dulu. Tahan dulu. Kalau teman-teman mengalami sakit yang sekiranya masih awam, cek dulu di medisnya. Cek dulu medis. Dada sesak, napasnya terengah-engah, kemudian juga was-was kalau malam nggak bisa tidur, cek dulu di medis. Udah Mas, medis bilang nggak ada apa-apa. Kalau medis nggak ada, psikis. Maksudnya psikis. Kan penyakit itu ada penyakit tubuh fisik, kemudian juga ada penyakit psikologis, dan ada penyakit non fisik atau non medis. Kalau medis banyak, gatelan, herpes, apalagi diabetes, kolesterol, migrain, korengan, apalagi sakit gigi, cantengan, itu medis, kelihatan bisa diobatin oleh dokter umum. Tapi kalau psikis, ini yang tricky, yang banyak orang salah kaprah, salah paham. Contoh, ada orang yang tiba-tiba perutnya sakit, terus kalau malam nggak bisa tidur. Ketika dicek ke dokter, dokter bilang apa? Baik-baik saja. Iya jelas, ceknya ke dokter umum, ceknya ke dokter biasa. Coba ke psikiater, kelihatan. Itu ada yang namanya psikosomatis, anxiety, psikosomatis, dan semacamnya, atau mental health, itu tidak bisa didiagnosa oleh dokter yang menangani kasus fisik atau kasus medis dalam hal ini.
Dan ciri orang yang terkena anxiety, psikosomatis, panic attack, kemudian juga bipolar dan sebagainya, gejalanya sakitnya mirip kayak orang kena MAH. Kenapa? Karena yang pertama kali dirusak itu perutnya dulu. Ada di dalam tubuh kita itu namanya hormon kortisol. Hormon kortisol itu hormon stres. Nah, ketika kita mengalami stres tinggi, depres, penekanan, pressure, hormon itu akan banyak di dalam kepala kita, di dalam tubuh kita. Dan itu yang menyebabkan perut kita sakit. Kenapa perut yang diserang pertama kali? Kalau saya nggak salah itu ada namanya otot apa sih di perut itu. Jadi ketika kita stres, otot itu bergerak kencang di perut. Nanti teman-teman bisa komen ya, atau teman-teman psikiater, dokter bisa komen di bawah. Otot peristaltik atau apa gitu namanya. Maaf saya lupa. Ya, otot peristaltik namanya. Ketika hormon kortisol itu produksi over, banyak, maka itu akan memicu gerak otot peristaltik di dalam perut kita, sehingga itu akan menyebabkan perut kita tidak nyaman. Bukan karena GERD. GERD itu efek dari pergerakan peristaltik yang tidak seimbang ataupun peristaltik yang terlalu cepat. GERD, MAH, dan sebagainya. Kalau sudah medis nggak ketemu, jangan langsung dijudge itu karena setan, karena jin. No, enggak. Psikis dulu, psikiater dulu, ngobrol. Dok, saya tuh begini. Nanti dokter akan memberikan obat antidepresan. Ketika sudah minum antidepresan, gejalanya masih ada, baru kita kayaknya ada yang salah deh. Kemungkinan saya kena gangguan jin. Tapi awas, ingat teman-teman, orang terkena gangguan jin juga ada cirinya. Kita nggak boleh bermudah-mudah. Makanya supaya kita tahu, oh ya gejalanya begini, biar kita nggak salah ketemu orang. Orang yang kena gangguan jin, saya contohkan gini, banyak yang tanya sama saya kayak gitu, di grup WA juga banyak. Ciri-ciri orang kena gangguan jin apa? Banyak. Pertama biasanya lewat mimpi, lewat moodian gitu, apa yang tiba-tiba nggak enak. Iya, tapi orang yang terkena bipolar atau orang yang terkena psikosomatis juga kemudian. Betul, tapi orang yang terkena murni psikosomatis atau bipolar itu tidak dibarengi dengan mimpi buruk yang berkesinambungan. Awas itu. Kemudian orang yang terkena gangguan jin itu merasa tidak nyaman di dalam rumahnya sendiri, bahkan mencium bau-bau aneh di dalam rumahnya. Orang yang murni kena anxiety, bipolar, psikosomatis itu tidak akan ada paketan dengan mimpi buruk dikejar ular, mimpi buruk dikejar kuntilanak. Makanya buat teman-teman, hati-hati dalam mendiagnosa diri sendiri. Hati-hati. Jangan langsung logika mistika, jangan langsung latah. Oh iya, saya kayaknya kena ini deh. Tolong ruqyah saya dong. Ayolah. Ruqyah bagus, bener. Tapi kalau ruqyahnya ketemu sama orang-orang begitu, rungkad kita. Rungkad. Dan buat kalian, yang masih buka praktek, kemudian mengatasnamakan ustadz, kiai, tapi pakai raja-raja gitu, ittaqillah, bertaubatlah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya kalian akan menjerumuskan orang lain ke dalam kesyirikan. Siapa bilang ilmu hikmah itu dari Islam? Siapa bilang raja itu dari Islam? Hati-hati itu. Raja itu rumus sihir. Tapi kan ini ilmu hikmah. Hikmah dari mana? Nggak ada gitu. Allah sudah mencukupkan agama Islam ketika Rasulullah Muhammad SAW wafat. Maka seluruh risalah agama Islam sudah selesai. Kalaupun ada, itu kias para ulama. Dan tidak ada satu ulama pun yang membenarkan tentang raja. Kecuali ulama-ulama ilmu hikmah. Itu tertolak semua oleh ijma ulama. Makanya hati-hati. Pakai raja bisa ilmu kebal, pakai raja buat penglarisan, pakai raja buat supaya istrinya demen terus, pakai raja supaya istri orang lain demen, pakai raja untuk menghancurkan lawan. Itu ilmu syaitan semua seperti itu. Saya ngomong langsung aja begini. Itu ilmu syaitan. Islam tuh nggak begitu. Makanya saya bilang, untuk kalian yang mungkin sedang belajar di situ, ke arah situ, coba lihat, ngaca. Apakah setelah belajar seperti itu bisa menambah ketakwaan dan keimanan kita? Saya jamin tidak.
Apakah dengan belajar-belajar seperti itu ego kita akan semakin turun? Tidak, yang ada ego kita justru meledak-ledak. Banyak kasus yang saya tangani, anak-anak muda yang dirajah-rajah badannya. Hingga akhirnya apa? Mereka berbangga-bangga dengan khodam-khodamnya yang katanya membantu. Khodam itu jin syaitan. Ngaku-ngaku Islam. Iya mas, tapi khodam saya sosoknya pakai berjubah putih, pakai udang-udang itu apa ya? Pakai kayak ulama-ulama gitu bersinar. Emang setan nggak bisa nyerupain begitu? Gampang banget. Gampang banget. Kalau memang khodam itu dari Islam dan diajarkan dari Islam, kayaknya dulu nggak usah perang deh. Nggak ada itu perang Khandaq, kemudian perang di zaman Rasul untuk merebut kota Mekah. Ya. Tapi buktinya perlu juga. Mereka nggak ada yang pakai khodam. Bahkan ada satu hadis yang mengatakan bahwa ketika Rasulullah itu dilempari oleh penduduk kota Taif, kemudian malaikat Jibril tinggal bilang, "Ya Muhammad, kamu tinggal bilang, niscaya aku akan bisa membalikkan kota ini seluruh, seisi-isinya." Kemudian Rasulullah bilang, "Jangan. Jangan. Niscaya dari dalam kota ini akan ada orang-orang yang berguna dan bermanfaat untuk agama ini." Dan betul. Betul. Mungkin teman-teman tahu yang namanya Abu Hurairah. Abu Hurairah itu orang Taif. Dan beliau perawi hadis yang banyak. Dan beliau orang yang selalu stay di rumahnya Rasulullah untuk mendapatkan hadis-hadis dari Rasulullah. Bayangkan, waktu itu Jibril, kalau saja Rasulullah Muhammad mengiyakan, mungkin nggak ada itu Abu Hurairah. Dan nggak ada hadis-hadis tentang riwayat dari Abu Hurairah. Itu Jibril jadi khodam loh. Bisa. Tapi Rasulullah nggak pakai. Nah sekarang ada orang, Nabi bukan, sahabat bukan, ulama bukan, tapi berfatwa khodam dari Islam. Subhanallah. Islam mana yang begitu? Hati-hati, hati-hati. Dan buat teman-teman yang nonton konten saya kali ini, saya bukan bermaksud untuk menggurui teman-teman. Ayolah kita belajar bareng, kita diskusi bareng. Dan semoga apa yang saya sampaikan itu bisa jadi ibroh, bisa jadi ilmu yang bermanfaat buat teman-teman. Ingat, ruqyah itu bukan soal berantem sama jin, tidak. Ruqyah yang saya lakukan, ya, ruqyah yang sering kali saya ceritakan, itu tujuannya satu. Apa? Kesembuhan? Bukan sembuh. Sembuh itu bonus. Sembuh itu bonus. Ruqyah yang saya lakukan, itu tujuannya adalah taubat yang sebenar-benarnya dan memurnikan tauhid yang sebenar-benarnya. Sembuh mah bonus. Toh ada juga kok orang yang saya ruqyah hampir berapa ya? Pokoknya setiap bulan saya datang ke orang itu untuk melakukan ruqyah lanjutan gitu. Ada sampai 6 kali, 6 sampai 7 kali. Tapi kenapa saya selalu diundang terus sama orang itu? Ketika saya melakukan ruqyah memang selalu bereaksi. Orang itu menganggap pasien saya ketika berdiskusi dengan saya, apalagi perkara tauhid, bukan berarti saya ustadz sok suci soal tauhid, enggak ya. Saya hanya menyampaikan apa yang saya tahu. Saya hanya menyampaikan bahwa sakit itu adalah cara Allah untuk menghapus dosa-dosa hamba-hambanya. Tinggal kitanya mau ada di posisi mana. Kalau kita dalam ketakwaan, sholat kita jalan, ibadah jalan, bertauhid yang benar, itu bisa jadi penggugur dosa. Tapi kalau kitanya bermaksiat, sholat nggak jelas, sering ya yang aneh-aneh, bisa jadi itu azab dari Allah. Jadi pasien saya yang sampai bulan kemarin selesai sih, karena saya sarankan untuk umroh. Kasusnya jinasab. Ya memang jinasab itu agak-agak tricky ya. Kalau kitanya nggak kuat-kuat banget, maksudnya nggak bener-bener ger gitu kan, nggak bener-bener untuk mengencangkan sabuk untuk bisa lebih strike to the point, ya dia akan balik lagi. Hingga akhirnya apa? Pak, ini kita udah 7 kali ruqyah nih. Kalau Bapak masih terus-terusan seperti itu, yang ditakutkan adalah Bapak seolah-olah menganggap saya itu sebagai faktor kesembuhan. Jangan, Pak.
Ya terus gimana Mas? Saya ngerasa kalau dengan Mas Arif itu saya lebih tenang. Itu ya itu memang saya cuman bisa memberikan motivasi dan nasihat Pak. Tapi kalau untuk kesembuhan silakan Bapak minta sama Allah. Bapak kalau bisa masih ada gangguan seperti itu umroh Pak. Kok umroh Mas? Iya umroh aja saya bilang. Hubungannya apa? Pokoknya umroh Pak. Berapa hari terserah. Yang lama di sana nggak apa-apa. Minta sama Allah bersimpuh di depan Ka'bah. Kemudian di Masjid Nabawi di Madinah itu, di Raudhah, tempat paling mustajab di muka bumi ini, berdoa Pak, minta sama Allah supaya disembuhkan dari pengaruh jinazah. Hampir 2 minggu di sana. Video call, WA, ketika di Raudhah, Mas saya harus doa apa? Subhanallah saya bilang, Pak, doa apa saja Pak di situ, doa kebaikan Pak. Doakan saya, doakan orang-orang yang Bapak cintai, doakan seluruh masyarakat Indonesia, seluruh muslim di Indonesia, semoga diberi kebaikan. Terkhusus untuk badannya Bapak sendiri saya bilang, ya Allah ampuni dosa-dosa saya, bantu saya untuk bisa lepas dari belenggu jin nasab itu. Setelah pulang dari sana, dari umroh ya, setiap hari itu berdoa. Jadi kebanyakan kan kalau orang umroh itu kan jalan-jalan ke sini, ke situ. Enggak ini mah. Beliau benar-benar memanfaatkan waktu quality time. Cari hotel terdekat. Walaupun mahal ya, hotel yang dekat di Masjid Haram sama Nabawi, mahal. Tapi beliau berani bayar. Supaya apa? Supaya akses untuk ke Masjidil Haram itu lebih dekat katanya. Bolak-balik. Dan nggak banyak-banyak. Katanya kalau belanja mah di Tanah Abang ya banyak itu oleh-oleh dari umroh ngapain katanya. Pulang dari sana selama 2 minggu. Ngabarin saya, Mas ke rumah saya lagi ya. Saya punya oleh-oleh. Ketika saya datang lagi ke rumahnya, Masya Allah, sembuh, ceria, enak, nggak ada lagi tuh mimpi-mimpi buruk, teror rumah, darjah-dur, nggak ada. Karena apa? Karena berdasarkan dari hadis, Rasulullah mengatakan, 2 kota yang tidak bisa dimasuki oleh Dajjal di kemudian hari. Apa? Mekah sama Madinah. Kalau sekelas Dajjal aja nggak bisa masuk ke dalamnya, apalagi cuma jin nasab. Apa sih jin nasab itu? Receh lah ya. Dan betul. Alhamdulillah, sekarang masih bisa jadi saudara. Yang tadinya pasien bisa jadi saudara. Bisa saling support. Tapi beliau tetap, Mas tolong terus nasihati saya. Baik Pak, insya Allah. Ya. Jadi sekali lagi saya bilang, bukan soal siapa yang meruqyah, siapa yang sakti. Enggak. Tapi peruqyah itu punya style dan gaya masing-masing. Kalau saya, bagaimana caranya? Minimal taubat yang benar dan mentauhidkan Allah yang benar dulu. Kesembuhan itu bonus. Makanya banyak yang bilang, Mas Arif saya sholatnya males, tolong ruqyah saya biar saya sholatnya rajin. Kalau itu bukan ruqyah Mas, saya bilang. Udah ke masjid aja. Sholat aja masjid. Ya tapi malas. Ya itu masalahnya. Jalan aja. Ya. Jalan aja udah, dipaksa aja. Tapi Mas nanti Allah terima nggak sholat saya walaupun saya terpaksa? Itu biar urusan Allah deh. Yang penting jalan aja sholat. Menggugurkan wajiban masalah diterima atau nggak urusan nanti. Yang penting jalan aja. Banyak yang seperti itu. Ya. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan ada poin yang teman-teman dapat atau catat. Kalau teman-teman mau bergabung dengan grup WA di Kala Senja Family, ada linknya saya taruh di bawah. Kita ngobrol bareng di situ, kita diskusi bareng, ada saya juga, dan insya Allah nanti 10.000 subscriber saya bagi buku lah, insya Allah lah, 10 buku deh. Soalnya lumayan, satu bukunya 250 itu tebel bukunya. Ya 10.000 subscriber di September insya Allah, doakan. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan jangan lupa follow IG saya ada di bawah, plus TikTok saya disuruh mainan TikTok, ya nggak apa-apa deh. Ada TikTok saya di bawah. Ya, itu saja. Nun wal kolami wa maesturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.